HP ini cuma modal chipset ngebut dan harga murah doang ya? So guys, welcome back to Up to Date Adian Channel. Nama gue Greg, jadi banyak banget kalian yang komen, "Bang, kapan review Poco X3 Pro-nya? Bang, jadi ngerilis review Poco X3 Pro nggak?" Jawabannya, ya jadi, tapi jujur aja di awal tuh gue pengen bikin video review long term 1 bulan pemakaian. Tapi karena banyak banget kalian yang request, ya udah deh kita buatin video review 3 minggu bersama Poco X3 Pro. Kira-kira apakah HP ini cuma modal chipset ngebut dan harga murah doang? Hal apa aja sih yang bisa ditonjolin dari HP ini selain kedua hal tersebut? Terus kalau mau dibandingin sama Poco X3 NFC, bedanya apa dan seberapa jauh? Jadi langsung aja kita bahas di video full review beserta mungkin ada sedikit comparison dengan Poco X3 NFC. Jadi siapin kuota kalian dan let's check it out. Yes, HP ini terkenal dengan performanya karena menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 860 terbaru dengan sistem fabrikasi 7 nanometer. FYI, Snapdragon 860 ini merupakan versi upgrade dari Snapdragon 855, hanya aja tentu punya GPU frekuensi yang lebih ngebut sampai 15%, dan untuk CPU clocknya pun lebih kencang. Dari sebelumnya 2,84 GHz, sekarang menjadi 2,96 GHz. Makanya untuk Antutu bisa hit angka 525 ribuan yang sangat tinggi. Jadi, apakah ini cuma sekedar angka tinggi aja atau performanya pun beneran ngebut? Langsung gue ngetesin game Genshin Impact, game paling berat yang bisa gue coba saat ini. Gue push ke settingan highest plus 60 fps, bisa playable, tapi untuk frame dropnya cukup sering. Jadi saran gue kalau kalian mau main settingan grafik yang bagus, pindahin ke high plus 60 fps aja udah lebih dari cukup. Frame drop jarang berasa, lancar, dan untuk suhu ketika dimainin di settingan high plus 60 fps plus pakai full cellular data, tertinggi nyentuh di 45 derajat yang menurut gue masih oke mengingat ini game berat dan settingan yang gue pilih tentu paling tinggi. Dan game kedua yang gue ngetes adalah game Mobile Legends Bang Bang, game yang enteng. Ini bisa dapat HD on, shadow on, high frame rate on, dan grafik tertinggi mentok sampai ultra. Ya untuk Mobile Legends sih dilibas abis. Mau pakai push rank berjam-jam pun ya suhu tertinggi pakai full cellular data cuman hit 44 derajat aja. Jadi intinya kalau kalian mau main game dari paling berat sampai paling ringan sekalipun, Snapdragon 860 ini udah kuat banget. Mungkin nanti begitu udah ke-optimize di Genshin Impact bisa highest 60 fps, bisa dengan lancar sih. Kamera belakang di HP ini masih membawa setup quad kamera dengan konfigurasi primary lens menggunakan resolusi 48 megapiksel bukaan cahaya f1.79 dan sensor Sony IMX582. Ada lagi 8 megapiksel ultra wide angle, 2 megapiksel depth sensor, dan terakhir 2 megapiksel macro lens. Untuk resolusi memang di downgrade dari sebelumnya 64 megapiksel di Poco X3 NFC sekarang menjadi 48 megapiksel. Tapi jangan salah, untuk image signal processing atau ISP-nya menggunakan kelas flagship yaitu Spectra 380. Jadi untuk hasil foto di kondisi daylight, warna yang ditangkap beneran natural, detailnya tajam dan menyeluruh, even ketika gue mau foto close object juga masih kelihatan detail di sisi-sisi samping kiri kanan atas bawahnya. Apalagi ini gue belum pindahin ke mode 48 megapiksel, detailnya beneran tajam. Shadow, highlight yang ditangkap bagus dan dynamic range-nya juga ngangkat. Pokoknya kondisi daylight tidak ada komplain. Lanjut untuk low light, karena bukaan cahaya secara angka ini kecil yaitu di f1.79, bahkan ini lebih kecil ketimbang Poco X3 NFC kemarin, ya otomatis cahaya yang diterima even di kondisi cahaya yang kurang itu bisa banyak sehingga hasil foto pun lebih kelihatan bentuk atau ada objeknya. Nah, untuk hasil foto low light tanpa night mode aja udah bagus banget. Sampai-sampai ketika gue foto pakai mode night mode, itu perbedaannya minim. Hanya aja di mode night mode itu bisa ngangkat detail lebih tajam ketika mau di zoom. Dalam segi cahaya ini 11-12. Jadi untuk kondisi daylight, low light udah bagus.
Untuk perekaman video di HP ini juga nggak main-main sih, karena ISP-nya menggunakan kelas flagship dan ada optimization yang bagus dari MIUI, maka HP ini capable record up to 4K 30 fps yang stabil. Ya, stabil karena tersedia fitur EIS atau Electronic Image Stabilization. Jadi, di mode ini, selain kalian bisa mendapat kualitas video yang stabil, tapi tentu tajam. Even kalian mau crop kayak 10%, 20%, hasil video bakalan tetap tajam. Cuman ketika kalian nge-record di mode 4K, otomatis HP bakalan naik suhu yang mungkin nanti bisa overheat kalau kalian nge-record terlalu lama. Jadi saran gua, kalau kalian nggak perlu detail yang gimana-gimana, mode 1080p 30 fps aja udah lebih dari cukup, karena sama stabilnya, jitter nggak berasa. Dan untuk hasil video di kondisi lensa ultrawide-nya pun stabil, dan ketika panning nggak terlalu kaku, pokoknya udah oke. Bang, untuk perekaman video kamera depan gimana? Dan untungnya sudah tersedia EIS, jadi udah bisa dipakai ngevlog atau HP ini bisa bikin konten langsung tanpa perlu kamera tambahan lagi. Kalau kita ngelihat desain layar HP ini sama persis dengan Poco X3 NFC. Ya, bezel keseluruhan udah sama tipis dan penempatan notch-nya pun sama di bagian tengah atas dengan ukuran yang sama kecilnya. Lanjut untuk ukuran di 6,67 inch, panel layar IPS LCD, refresh rate 120Hz, touch sensing 240Hz, dan resolusi menggunakan Full HD+. Ya, secara segi user experience, menurut gua bagus. S-In punya tingkat akurasi warna yang udah cukup bagus, akurat, dan maximal brightness-nya udah cukup terang ketika mau dipakai di kondisi outdoor, isi konten masih kelihatan. Kalau ditanya apakah ada pembeda di bagian layar, total ada 3 hal pembeda ketimbang Poco X3 NFC biasa. Pertama, walaupun sama-sama menggunakan adaptif 120Hz, tapi 120Hz di Poco X3 Pro itu bisa berjalan lebih mulus, even posisi baterai udah mau mati, nggak ada starter, pokoknya bener-bener mulus. Kedua, ketahanan layar dari Corning Gorilla Glass 5 sekarang menjadi Corning Gorilla Glass 6, dan tentu masih dapat free screen protector. Terakhir, ketiga, faktanya layar HP ini udah support di HDR10+, bukan HDR10 biasa kayak di Poco X3 NFC. Dan walaupun secara segi kualitas panel layarnya sama, tapi ketika gue dempetin atau nonton secara bersamaan di kedua HP ini, ada sedikit pembeda. Warna di Poco X3 Pro itu lebih ke cold, dan warna magentanya tuh lebih banyak ketimbang di Poco X3 NFC yang lebih ke yellowish. Menurut gue lebih kelihatan natural karena ada sertifikat low blue light tooth Rheinland. Ya, ini masalah preferensi aja, tapi to be honest, menurut gua untuk warna yang dihasilkan lebih baik di Poco X3 NFC. Tapi ya ini preferensi ya. Total 3 hal pembeda itu. Bahan material di HP ini tentu sama, masih menggunakan polikarbonat yang udah solid, firm, dan gak berasa kopong di bagian semua sisi sampai ke bagian belakang pun aman. Dan untuk bahasa desain, 90% sama kayak Poco X3 NFC. Dimulai dari bentuk kamera yang sama, penempatan logo Poco yang sama besarnya dan posisinya ada di bagian bawah, dan punya 2 finishing look. Hanya aja di Poco X3 Pro punya satu pembeda, yaitu gak cuma punya 2 finishing look, tapi punya 2 tekstur berbeda. Di bagian pinggir kiri kanan kalau kita usap-usap, ini kayak doff matte halus, sedangkan di bagian tengahnya, ini dibuat seperti kaca asli yang mengkilat. Kalau ditanya, Bang, ini garis-garis efeknya itu cuma buat aksen atau ada tekstur? Jawabannya cuma aksen. Teksturnya ini ya halus mengkilat kayak kaca asli aja. Jadi, intinya sama persis. Apalagi untuk fitur IP53 Splash and Dust Resistant juga tersedia untuk mengurangi HP rusak akibat kena air. Jadi kalau misalkan kena cipratan air, masih aman dan tidak ada isu debu. HP ini punya kapasitas baterai 5160 mAh yang udah besar. Setelah gue pakai dengan pemakaian yang intens kayak scrolling Instagram, nonton YouTube, dan nge-push rank Mobile Legends berjam-jam, semuanya pakai full cellular data, brightness di set setengah, volume 30%, dan refresh rate gue lock di 120Hz. Hasilnya bisa dapat screen on time 7 jam 37 menit dengan standby nyentuh sampai 20 jam 41 menit dalam sekali ngecharge. Jadi menurut gue pribadi ini udah cukup awet. Tapi kalau misalkan kalian mau lebih awet lagi, gue ada saran.
pindahin ke Wi-Fi kalau tersedia, dan refresh rate gak usah lock di 120Hz. Pindahin ke 60Hz saja, maka bisa bertahan seharian penuh, mungkin sampai 1 seharian lebih lah ya. Gak cuma kapasitas baterai aja yang besar, tapi dalam soal ngecharge pun udah ngebut karena support di 33W mid turbo charge plus sistem middle tap charging yang bikin pengisian daya ulang itu lebih cepat karena menggunakan 2 arus listrik. Jadi ya tentu gue coba ngecharge dari angka 5-100%, dibiarin ngecharge dalam kondisi airplane mode, maka waktu 1 jam 13 menit aja yang udah cepet. Apalagi untuk brick charger 33W-nya udah di-include, dan port charger tentu sudah menggunakan Type-C, jadi kekinian juga. Walaupun Poco X3 Pro nggak punya embel-embel NFC kayak Poco X3 NFC, tapi faktanya fitur Near Field Communication masih tersedia. Jadi kalau misalkan kalian mau ngecek saldo e-money, ya tinggal tap aja ke belakang HP. Mau top up saldo update-nya di HP juga bisa tanpa harus ke gerai offline manapun. Dan kalau misalkan kalian mau transfer ke sesama device yang support NFC kayak gambar, foto, video, atau file apapun, tinggal tempelin aja, maka kebaca Android Pin. Sesimpel itu, pokoknya fitur NFC masih tersedia dan sangat berguna buat kalian yang tinggal di kota. Sound system di HP ini masih menggunakan stereo speaker atau ada 2 speaker dalam satu HP. Untuk penempatannya, satu ada di bagian earpiece, tidak di bagian atas yang awkward kayak di Redmi Note 10 series. Satu lagi ada di bagian bawah yang tentu menghadap ke bawah. Untuk kualitas suara, menurut gua ini sama bagusnya dengan Poco X3 NFC kemarin. Bass, treble, clarity-nya dapet, hanya aja dalam tingkat volume Poco X3 Pro bisa sedikit lebih keras. Jadi buat kalian yang penasaran dengan tingkat kualitas suara HP ini, langsung gue pasangin live testnya di volume 100%. Make sure kalian pasang earphone ataupun headset, langsung gue play. Ya, kayak gitu. Kalau misalkan dirasa kurang immersive, tenang. Port jack 3.5 juga masih tersedia di bagian bawah kiri. Karena panel layar di HP ini belum menggunakan Super AMOLED, ataupun OLED, otomatis fingerprint-nya masih menggunakan konvensional dan penempatannya ada di bagian kanan nyatu dengan tombol power sama kayak Poco X3 NFC. Tapi untuk performa unlock, Poco X3 Pro bisa lebih cepat ketimbang Poco X3 NFC karena screen response time-nya itu minim dan baca jari bisa lebih cepat. Sekali tap aja langsung masuk cuy. Gila, ini beneran cepat. Dan opsi kedua ada Face Unlock yang performanya sama cepatnya lah ya sama Poco X3 NFC. Satu fitur kecil yang selalu ngebantu ketika HP tersebut tidak punya fitur Always On Display yaitu LED notification masih tersedia. Jadi ketika ada notifikasi yang masuk dan ke-miss, gue akan tahu karena ada lampu yang nyala. Walaupun cuma nyala warna putih, tapi at least sangat ngebantu. Bang, fitur IR Blaster masih ada nggak sih di HP ini? Jawabannya, oh tentu masih tersedia. Jadi kalau misalkan di rumah kalian ada kebanyakan remote dan brand elektroniknya tersedia di aplikasi Mi Remote, ya HP ini bisa gantiin semua remote yang ada di rumah kalian. Nice ya. Gue sih suka banget fitur ini. Oke guys, jadi kalian udah lihat kelebihan yang ada di Poco X3 Pro dan perbedaan dengan Poco X3 NFC. Jadi cukup banyak ya. Dan seperti biasa, karena tidak ada smartphone yang sempurna, langsung aja gue mau bahas hal apa yang masih kurang dan hal apa yang mungkin bisa di-improve di next-nya. Langsung kita bahas kekurangan pertama. Banyak yang bilang Poco X3 Pro itu punya isu Ghost Touch. Sebenarnya kalau menurut gue ini bukan ghost touch, melainkan touch responsitivity yang tidak bagus. Kalau misalkan kita tap di bagian ujung kiri kanan menggunakan 1, 2 jari sampai 3 aman. Tapi begitu udah main 4 jari, barulah kelihatan touch delay-nya itu parah. Karena ketika kita tap, responsifnya baru sekian detik muncul ya. 1 detik lah ya baru muncul responsivity dari si layarnya tersebut. Dan ketika kita melakukan sentuhan yang tidak berhenti, jadi maksudnya kita melakukan continuous touch, juga kelihatan banget ada delay ketika menggunakan 4 jari. Tapi kalau kalian tanya, bang, touch delay ada nggak sih? Jawabannya ada. Gue berharap semoga Xiaomi bisa fix issue
yang katanya Ghost Touch dan Touch Delay. Sehingga user experience itu bisa lebih baik karena kebetulan atau sebenarnya ya ini apes juga sih ya. Unit yang sekarang gue pegang ada Ghost Touch yang kalian bilang dan touch delay-nya tuh ada. Berasa ketika main game PUBG. Ketika mau ganti angle kamera mesti berkali-kali baru bisa kelihatan kiri kanan lebih luas. Jadi gue berharap semoga isu yang ini cepat di fix. Bodi HP ini tuh bongsor. Kalau kita lihat dari sisi samping memang tebal. Ya, karena tebalnya itu 9,4 mm. Dan pas pertama kali kalau kita mau pegang HP ini juga berat. Yaitu seberat 215 gram. Oke lah, kalau soal isu berat dan tebal makin dipakai makin kebiasa. Tapi satu hal yang menurut gua rasanya masih kurang yaitu BAM kamera. Dengan bodi udah setebal ini, faktanya BAM kamera masih nonjol, yang bikin penggunaan ketika mau dipakai tanpa case dan taruh di meja itu bakalan goyang-goyang. Tapi kan solusinya tinggal dipakein casing aja bang, BAM kamera bakalan ketutup. Iya sih bakalan ketutup, tapi badan HP itu jadi berasa bulky dan makin berat lagi. Walaupun nanti seiring dipakai makin kebiasa, tapi gue berharap semoga di next Poco itu bisa ngurangin BAM kameranya biar makin hilang aja gitu. Kamera depan di HP ini punya resolusi 20 megapiksel dengan bukaan cahaya f2.2. Untuk hasil foto menurut gue ya oke aja sih. Memang detailnya udah tajam dan cuttingan portrait pun udah rapi. Tapi satu sisi dalam soal skin tone masih kurang konsisten. Karena kalau kita selfie di kondisi indoor, skin tone kadang pucat, terus kekuningan, ya kadang juga terlihat natural. Jadi gue berharap dalam soal skin tone bisa di-fix secepatnya lewat next software update. Dan kedua, untuk hasil foto di kondisi lensa ultrawide, ketika kita menghadap matahari atau nyalain dynamic range-nya, ini HDR masih kurang bagus. Karena di ujung kiri kanan terlihat blown out. Shadow, saturation, highlight-nya itu nggak ada sama sekali. Jadi gue berharap semoga HDR-nya itu bisa dapat optimization. Jadi untuk hasil foto ultrawide-nya lebih menyeluruh, nggak bagus hanya di tengah aja. Walaupun ya gue senang sih, satu sisi akhirnya fitur night mode bisa berjalan di lensa ultrawide untuk pertama kalinya. Karena Redmi Note 10 series aja belum bisa loh. Kekurangan terakhir di HP ini tuh sebenarnya preferensi banget. Ya, karena ada beberapa orang yang suka, ada beberapa orang yang nggak suka. Di bagian expansion, ya faktanya HP ini cuma punya 2 slot aja. Satu slot dedicated SIM dan satu lagi slot hybrid. Jadi, bikin kalian sebagai user harus pilih mau pakai 2 nomor dalam satu HP atau upgrade memorinya sampai 1 TB menggunakan micro SD. Buat gue pribadi ini ya semi deal breaker. Karena ya gue lebih senang triple slot tray. Walaupun dalam satu sisi gue senang juga karena kita sebagai user masih bisa milih mau pakai 2 nomor atau upgrade memori. Karena ada juga sih yang cuma sediain dual slot SIM aja yang bikin kita nggak bisa milih. Seperti ciri khas HP Redmi dan Poco, HP ini tentu masih tersedia iklan di aplikasi bawaan. Ya, ketika kita buka aplikasi bawaan, kadang ads bisa nongol 5 detik. Dan ketika kita selesai install aplikasi kan itu ada security check-nya. Nah, kalau misalkan security check-nya udah selesai, bakalan keluar pop-up iklan. Dan ketika kita nonton hasil video recording kita, kadang muncul juga iklan. Jadi kalau ditanya apakah ada pengurangan iklan, jawabannya nggak ada sih. Sama kayak di Redmi Note 10, Redmi Note 9 series kemarin yang udah kita review. So guys, itu dia video review 3 minggu bersama Poco X3 Pro. Jadi kesimpulannya dengan harga 3.599.000 untuk base varian, apakah HP ini worth it untuk dibeli? Menurut gue jelas worth it banget. Walaupun kalian ambil varian termurah kayak termasuk unit yang sekarang gue beli, ini varian paling rendah, tapi dalam soal performanya bagus, kamera bagus, ya udah oke banget. Dan kalau kalian tanya, bang, apakah gue harus upgrade dari Poco X3 NFC ke Poco X3 Pro? Jawaban dari gue tergantung nyesuaiin dompet kalian. Kalau misalkan ada duitnya silakan upgrade, tapi kalau misalkan nggak ada, Poco X3 NFC masih sangat worth it dan layak. Secara overall nyaris mirip secara fiturnya juga. So, thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru tayang. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.